Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam sukacita kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk meneguhkan iman kita. Terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya boleh bertanya kepada kita semua, manakah yang lebih mudah untuk dilakukan? Memulai sesuatu atau melanjutkan dan menyelesaikan apa yang sudah kita mulai? Tentu jawabannya boleh saja berbeda, sesuai dengan tipe seseorang untuk menanggapi atau merespon pertanyaan tersebut. Bagi orang yang praktis, apalagi kaya akan ide atau gagasan, memulai sesuatu hanya semudah ia berpikir dan berucap. Tetapi bagi orang yang memiliki perencanaan yang mendetail, yang memiliki pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang mendalam, memulai sesuatu adalah tantangan yang besar. Perlu energi yang besar untuk mengambil langkah pertama. Sementara bagi yang mudah memulai, energi lebih besar itu diperlukan untuk tetap bertekun dan tak cepat beralih memulai hal yang lain lagi. Di dalam renungan hari ini, perkataan pengkhotbah di dalam renungan hari ini sangat menarik. Salomo berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Ia juga menyertakan kualifikasi pendukungnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Apakah maksudnya? Bagaimana kita bisa mengerti maksud perkataan dari pengkhotbah ini? Kalau kita melihat kalimat pertama, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya akan boleh menggambarkan dengan sebuah perbandingan kehidupan praktis yang kita alami. Misalnya saja seseorang yang sedang studi belajar yang sedang menggeluti ilmu pendidikan tertentu. Awalnya dia mengikuti dengan sukacita. Lalu ada proses belajar, proses ujian. Itu tidak mudah, kadang membosankan, kadang menyakitkan. Namun pada akhirnya dia akan mendapatkan kelulusan dan dia akan berbahagia. Atau kita boleh menganggap sebagai suatu perumpamaan yang dapat meyakinkan kita juga untuk mengerti pemahaman ini. Misalnya saja seorang ibu yang mengandung 9 bulan, mengalami kesulitan, mengalami suatu usaha yang harus membuat dia bertekun dan tetap menjaga pola kesehatannya. Tapi pada akhirnya nanti dia akan mendapatkan sukacita dengan kelahiran seorang anak yang dia tunggu-tunggu, yang dia dambakan. Atau seperti seorang petani yang dengan jerih payah, dengan lelahnya menabur benih dan selalu untuk menjaga tanaman-tanamannya, lalu pada akhirnya dia akan menuainya pada masa panen. Sehingga pengkhotbah ini mengatakan lebih baik akhir, yaitu di dalam kehidupan kita ini selalu akan ada perjalanan waktu yang mengajak kita pada akhir hidup kita. Jadi di dalam kehidupan setiap hari kita akan selalu menemukan pernyataan pengkhotbah ini ada benarnya. Bahwa tidak selalu di awal itu yang baik, tetapi pada akhirnya sebenarnya yang baik akan kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekarang menghadapi suatu hal yang berat, pergumulan yang sangat menyesakkan kita, ingatlah, itu adalah sebuah proses. Tunggulah nanti sampai pada akhirnya. Karena pada akhirnya kita akan menerima sesuatu hal yang baik kalau kita tetap setia. Proses itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kemerdekaan negara Republik Indonesia.
Kita dijajah kurang lebih 350 tahun oleh para penjajah. Itu sangat menyakitkan, sangat menyulitkan orang-orang pada waktu itu yang hidup. Hak-hak kebebasannya dirampas. Ketika Indonesia dijajah, ada banyak orang yang menderita, sekalipun banyak juga orang yang berjuang untuk suatu perjuangan mendapatkan kemerdekaan itu. Tetapi akhirnya melalui para pejuang, melalui para pahlawan kita, kemerdekaan diperoleh dengan perjuangan darah, air mata, nyawa, harta yang tak ternilai harganya. Inilah yang juga dikatakan oleh pengkhotbah, adalah lebih baik akhir daripada awal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya perjuangan-perjuangan para pahlawan kita membuahkan hasil yang baik. Bahkan hari ini kita merayakan, memperingati ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Pada akhirnya kita menuai kemerdekaan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, janganlah selalu merasa bahwa hidupku inilah akhir dari setiap perjalanan hidupku. Janganlah kita berkata, sudah seperti inilah hidupku, tidak ada lagi harapan. Ingat, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mungkin ini adalah awal yang kita lalui, fase hidup yang kita lalui, tapi nanti pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita, menjaga kita. Bahkan bagi orang-orang yang setia, Tuhan akan memahkotai mahkota kehidupan kepada kita. Dan itulah kemerdekaan yang sejati yang kita miliki. Karena kita memperoleh mahkota kehidupan, karena kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini hendak meneguhkan kita, hendak menguatkan kita, agar kita senantiasa mengetahui bahwa akhir itu lebih baik daripada awal. Ini menolong kita keluar dari perasaan menyesal di ujung akhir kehidupan kita nanti. Karena banyak orang saat mudanya dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak berkenan pada Tuhan, tapi pada akhirnya dia menyesal. Sehingga khotbah ini mau mengingatkan kita semua, marilah kita hidup di dalam suatu pengharapan kepada Tuhan, menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita setia sampai pada akhir kehidupan kita, supaya kita senantiasa memuliakan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Renungan hari ini kiranya mengajari kita untuk senantiasa juga rendah hati, sebagaimana yang dikatakan oleh pengkhotbah, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Belajarlah untuk senantiasa menjadi orang-orang yang sabar dan orang-orang yang rendah hati. Itu juga adalah bukti dari kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kiranya Indonesia semakin jaya dan kita seluruh umat-umat Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, senantiasa mendoakan negara kita, senantiasa mendoakan para pemerintah kita. Hiduplah di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan kepada kami kemerdekaan, sukacita, kebebasan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada hari ini, hari di mana kami mengingat kelahiran kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun, hari ini kami peringati. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan menyertai negara kami. Dan dalam doa ini, secara khusus kami mendoakan para pemerintah kami, dari pusat yang tertinggi sampai yang terendah di setiap daerah. Berkatilah mereka semua ya Tuhan Allah. Berkatilah dengan hikmat-Mu untuk mereka agar dapat memimpin kami seluruhnya, warga negara Indonesia. Dan biarlah hari kemerdekaan yang kami peringati hari ini semakin menumbuhkan rasa cinta kami kepada Tuhan melalui negara di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan, firman-Mu telah mengatakan kepada kami bahwa akhir dari kehidupan kami, akhir dari setiap perjuangan kami adalah sesuatu hal yang sangat baik dan mulia. Ajarilah kami untuk tetap setia kepadamu, karena kami percaya pada akhirnya kami akan menuai hasil yang baik. Pada akhirnya kami akan menuai sukacita. Walaupun mungkin sulit bagi kami untuk menjalani hidup pada saat ini.
Namun kami percaya jika kami setia, maka kami akan dimerdekakan pada akhirnya dari segala pergumulan, dari segala kesesakan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan Allah. Sertailah segala aktivitas kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka, Tuhan memberkati.